kita akan membahas lanjutan sih sebenarnya. Lanjutan dari pickup yang waktu itu pernah dibahas, pickup 101. Beliau ini merupakan, ya bisa dibilang legend. Udah lama banget bekerja di bidang cybersecurity. Udah berapa lama, Bang? Dari 2007. 2007 tuh sekarang 2024. Kalau 2007 dulu kayaknya 17 tahun. Gue masih main kelereng kayaknya. Iyalah. Itu masih kecil banget. Oke, jadi seperti biasa kalau dalam mabar tuh kan pasti ada sesi perkenalan, Bang. Nama gue Thomas Gregory. Itu nicknya Modprop. Ya, udah 17 tahun di IT security lah. 17 tahun nggak sih bener? 2024 kurang 2007. Iya, sekitar kira-kira segitu. Gitu. Nah, hari ini kita mau bahas. Nah, itu yang mau jadi bahan kita hari ini, yaitu pickup 102. Iya. Kenapa kok lu mau bahas ini, Bang? Karena nggak ada yang lanjutin. Oh iya, soalnya kan waktu itu emang judulnya sendiri udah pickup 101. Iya, harusnya ada 102 dong. Iya. 103, 104 gitu kan. Ya, ini merupakan suatu series lah nanti. Iya, harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Nah, gue pikir kemarin ada 101, kok nggak ada 102-nya ya. Ya udahlah, gitu kan. Nah, dari 102 ini sebenarnya kita akan lebih deep dive sih. Kita ngomonginnya dari sisi network ya. Kita ngomongin dari sisi network. Karena kalau kita ngomongin, ini kan ngomongin blue team ya. Blue team itu berarti kan ngomonginnya after incident. Ya, gini. Before incident, during the incident, dan after ya kan. Dan itu semua di mapping juga pakai NIST juga kalau pernah tahu NIST CSF ya, Cyber Security Framework. Di situ ada 6 sekarang. 6 bagian lah ya. Oh, buat khusus insiden ya? Bukan. Untuk Cyber Security Framework. Jadi dia keseluruhan cyber security yang ideal kayak gimana. Nah, pertama ada govern. Ya, sebenarnya govern tuh semua kelima yang nanti akan gue sebutin itu sebenarnya ada governance-nya di atas yang mengatur ya, itu governance kan tata kelola ya. Yep. Nah, step pertama itu harus identify kan kalau di CSF. Identify, habis itu protect, ya kan? Habis itu detect, respond, dan recover. Nah, itu 5 tuh. Ya. Itu tuh sebenarnya panduan yang selalu gue pakai karena ya kalau kita ngelihat insiden atau ngelihat apa mau nganalisis sebuah organisasi nih, assessment lah misalkan. Organisasi ini cyber security maturity-nya ya, maksudnya secara mature atau kedewasaan cyber security-nya, level kedewasaan cyber security si organisasi ini tuh udah sejauh mana. Nah, gue tinggal tanya aja. Dari kelima ini berarti? Iya, dari kelima ini. Dari keenam. Jadi gue tanya, governance-nya gimana? Gitu kan. Oke. Ada nggak tata kelola yang mengatur semua tentang cyber security gitu? Iya, tentang cyber security. IT aja, kita ngomong IT aja. Ada nggak? Oh, dia bilang ada. Oke. Dari situ gue berangkat ke identify. Oke, gimana cara organisasi itu mengidentifikasi risiko misalnya. Potensi-potensi serangan gimana cara mengidentifikasinya gitu. Dengan cara apa? Udah diidentifikasi belum? Udah pernah melakukan assessment belum? Vulnerability assessment lah, penetration testing dan lain-lain. Dari situ tuh kalau misalnya dibilang belum aja, udah langsung ketahuan. Oh, organisasinya berarti belum ready nih secara cyber security level. Oke. Kayak gitu. Berarti bisa dapat yang kurangnya tuh dari itu. dengan pakai cyber security framework-nya si NIST nih udah cukup sebenarnya kita tuh bisa menilai sebuah organisasi tuh ada di level mana lah gitu secara level cyber security-nya. Iya. Nah, hari ini kita mau bahas tuh di bagian detect dan responnya. Kan tadi gue bilang ada identify, protect, detect, respond dan recover gitu. Iya. Jadi dari depan identifikasi, proteksi itu kan habis diidentifikasi semua potensi-potensi serangannya. Semua potensi serangan itu akan di-protect dong. Betul. Di harden lah kita nyebutnya. Di securing lah apa dan lain-lain. Dipasang firewall, dipasang antivirus, semua EDR dan lain-lain. Nah, detect ini ngedetect potensi serangan yang masih ada meskipun udah di-protect. Meskipun udah di-harden. Ya, gitu. Nah, itu ngedetect itu, dia ngedetect potensi-potensi serangan baru. Nah, respon, kalau ternyata ada dan lolos, gimana cara berarti organisasi? detect ini pas during ya? Detect ini pas during, before dan during. Before dan during. Iya, karena bisa aja yang dideteksi adalah serangan-serangan sebelum insiden kan. Iya. Bukan pas lagi insiden yang terjadi gitu.
Nah dari situ setelah itu respon tadi. Respon itu ya ketika insiden yang terjadi, kalaupun detection-nya nggak berhasil nih. Jadi detection tuh kadang-kadang udah telat. Bukan kadang-kadang sih, pasti. Karena habis ke-detect, berarti kan ketika sebuah alert ya, misalnya sebuah tool ya, kayak toolnya ada banyak, ada NDR ya, Network Detection Response, atau NIDS, Network Intrusion Detection System. Ya. Itu kan ketika dia mendeteksi sesuatu, berarti Pasti itu ada udah, alertnya. Ada alert. Alert kan itu berarti dia ngedetect dulu, terus baru kirim alert kan. Betul. Berarti udah telat karena udah attack. Udah. Iya, benar. Udah attack, dia ngirim ke kita. Iya, baru ngirim. Jadi itu akan udah pasti apapun yang terdeteksi itu pasti udah telat karena udah masuk gitu serangannya. Nah, gimana caranya ketika respon bisa ngerespon itu tuh di bagian respon tadi. Nah, kalaupun udah bikin damage, misalnya udah bikin kerusakan, gimana caranya kita bisa recover? Makanya step terakhirnya itu recover di NIST. Oh, oke. Gitu. Nah, kita hari ini mau ngebahas detect and responnya, DR. Nah, gue mau share screen. Ini lu mau bahas tentang Si PCAP-nya. Jadi kita mau ngomongin sebuah, kan gini, yang ngedetect itu kan NIDS ya, Network Betul. Intrusion Detection System. Jadi kita ngomongin di level network aja nih, karena detection ada di level OS juga. Iya. Itu yang kita sering dengar dengan EDR. Ya, EDR. Endpoint Detection and Response. Karena dia ada di sisi OS gitu. Nah, di sisi network ada yang namanya sekarang istilah marketingnya NDR, Network Detection and Response. Dulu istilahnya ya IDS, NIDS ya, Network Intrusion Detection System. Gitu. Oh, oke. Ya bahasa marketing aja. Produknya sama. Iya. Nah, Sama kayak ada EDR, ada XDR. iya. Nah, gue mau share. Jadi kita ngomongin di sini. Oke, jadi kita ngomongnya istilahnya nih apa ya? Alert analysis ya. Alert analysis proses. Iya, alert analisis lah. Jadi Berarti kita menganalisis alert nih. menganalisis alert tapi dari network nih. Gua fokusin di network dulu. Oke, ya. Ya, karena kalau di OS panjang nih, nggak kelar Nggak sampai kelar. besok. Nah, jadi di depan tuh kita Tapi bisa jadi materi. bisa nextnya nanti kita bikin. Ya, nextnya kita bikin. Nah, di sini itu ada tool yang namanya SIEM atau Security apa? Gue tahu sih Yem, cuma singkatannya. Security Information and Event Management. Oh ya. Ya, jadi dia lebih ke semua log, semua informasi terkait sebuah sistem tuh di-pull ke dia. Nah, berarti dia dapatnya apa? Dia tuh nerima apa? Dia nerima log, dia nerima juga network paket, gitu ya. Karena network paket ini, tapi yang udah diolah ya network paketnya. Karena kalau network paket dikirim ke SIEM meledak. Pasti banyak Karena banget gede. soalnya. Nah, Iya. Makanya ada NIDS yang ngeproses itu. NIDS itu akan ngeproses semua paket capture, difilter lewat NIDS. NIDS itu ada banyak, ada Snort, ada Suricata, kalau pernah dengar. Iya, dengar. Nah, itu dia ngeproses dan dia ngeluarin difilter semua, hanya yang alert aja yang dikirim ke SIEM. Setelah diproses itu. Iya. Dan SIEM ini sebenarnya pun log management sebenarnya, tool log management, cuman difokusin security event doang. Oh. Jadi kalau kan ada tool yang namanya tool log management nih. Iya. Kalau lu pernah dengar Splunk, Pernah. log rhythm gitu-gitu ya. Itu sebenarnya tool untuk log management awalnya. Terus dia nambah bisa jadi SIEM begitu. Nah, berarti itu kalau gue pernah dengar, berarti SIEM ini merupakan apa ya? Salah satu yang biasanya dipakai buat SOC ya? Ya, dipakai sama Blue Team buat SOC, buat monitoring 24/7 sebuah organisasi apa yang sedang terjadi di Lewat sih SIEM ini. Iya, SIEM ini. Jadi dia mantauin ini doang. Kalau dia mantauin semua ratusan server mah SSL 1 gitu kan. Kalau SSL, kalau RDesktop Iya. mati gitu. Makanya yang diambil adalah lognya aja. Lognya dikumpulin lah ke SIEM ini, termasuk network paketnya gitu. Nah, dari sini, cuman ada yang menarik nih. Kenapa, Bang? Tadi kan gua ngomong ada dua, log sama network paket kan. Betul. Masalahnya di Indo, yang diambil adalah log doang. Yang network Iya, paket biasanya nggak networknya diambil. Enggak. Ya, karena ya lumayan gede secara ini ya. Nggak diambil nih, bukan nggak diambil, nggak di keep, nggak di Nggak di- retention. Oh.
Karena gede itu. Karena gede, karena kan ya kalau networknya, Kalau network pasti iya sih. kalau dia networknya 10G aja, yang 10 gig tuh, ya kan berarti 10 Gbps kan? Iya betul. Berarti 10 gigabit per second ya, lu bayangin. Kalau full aja, set tuh 10 giga, 10 per detik 10 giga. Ya tapi nggak mungkin juga 10 giga sih. Ya paling dia pasti cuma, ada. tapi kan juga udah termasuk banyak banget. Ya, at least 8 giga atau 7 giga, ya 7 giga per detik gitu Iya, kan. sama Ya, aja. kalau dikumpulin mulu ya meledak gitu kan. Dan yang processing NIDS-nya kan juga harus kuat. Kan dia kan ngeproses per detik menerima 8 giga, 7 giga gitu kan, tuh hal yang berat gitu. Oke, SIM ini kan berarti yang analisis itu kita nyebutnya tier 1. Tier 1 itu ya tier 1 lah ya, alat analis lah kita nyebutnya. Nah, alat atau first responder. Itu ada yang nyebut juga, ada yang nyebut tier 1, ada yang nyebut alat analis. Sebenarnya banyak juga. Ya, kayak ini paramedis lapangan. Kalau yang EMT tuh, emergency apa tuh ya? Kalau yang dipanggil pertama kali kalau ada kecelakaan, nah itu sebenarnya tier 1. Oke. Nah, kayak gitu. Berarti yang dia sisi paling depannya dulu. Sisi paling lah. depan. Nah, dia nganalisis kan kalau yang kecelakaan kan dia nganalisis kenapa nih. Makanya itu kan kalau kecelakaan nggak boleh langsung diangkat karena nggak tahu dia kondisinya gimana. Itu tunggu paramedis dulu ngeliat gitu. Nah, sama nih kalau di Blue Team tuh berarti dia harus ada orang yang selalu nganalisis gitu kan, dan nganalisisnya ini ya dari sisi alert ya, paket yang masuk gitu kan. Nah, SIM ini tuh bisa nge-generate alert, dia bisa tahu dia ada kayak semacam filtering lah ya, ngeliatin mana nih yang berpotensi, mana yang enggak gitu. Nah, akhirnya outputnya ada dua, ada yang alert yang signifikan, ya alert yang bisa jadi sesuatu lah, bisa jadi insiden kah, bisa jadi anomali gitu. Okay. Ada yang insignifikan, berarti nggak berguna. Kayak misalnya apa contohnya? Misalkan dibilang ada yang ngakses 400, misalnya ada yang ngakses ke 200 oke gitu. Ya, itu kan nggak guna ya, emang bisa diakses emang, dan HTTP statusnya masih 200 oke gitu. Ya itu dan biasanya nggak di lock yang kayak gitu. Cuman maksud gua contoh aja yang signifikan tuh kayak gitu. Nah, kita hari ini membahas yang signifikan dan mengarah ke network analisis karena ada banyak signifikan itu hasilnya. Bisa yang mengarah jadi operating system analisis, ya bisa jadi application analisis. Nah, kita memfokus yang network analisis, dan outputnya bisa dua, anomali atau malicious gitu. Anomali misalkan lebih ke misconfiguration. Misalkan kayak kemarin tuh baru ada kejadian di salah satu customer lah. Yeah. Dia udah panik nih, mati semua, nggak bisa diakses. Ternyata pas dianalisis anomali, bukan serangan atau attack. Kenapa? Karena salah nge-push config di router gitu. Ya udah, akhirnya mati semua kan, networknya jadi nggak bisa. Oh, berarti dikira sama dia suatu yang malicious gitu ya? Iya kan, makanya outputnya pasti dua nih, anomali atau malicious. Gitu. Nah, kalau yang anomali kan bisa karena mungkin misconfiguration gitu, salah config lah, salah deploy. Si insiden CrowdStrike ini anomali, salah deploy. Ya gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, kita fokusnya hari ini ke yang malicious dan web attack atau malware infection. Kalau DDoS nggak perlu kita lihat lah ya. Kan udah ngirim paket banyak lah ya, udah tahu pasti dia ngedos. Iya. Ya dia soalnya ngirim ya request-nya pasti ya sama-sama aja itu. Iya. Nah, kalau network attack kayak gimana? Mungkin ini juga jarang nih di Indo. Jadi pentest yang levelnya network itu masih jarang. Maksudnya nge-pentest tapi yang di pentest tuh network gitu. Itu jarang tuh. Masih nge-pentest tuh pasti web application. Web application sama mungkin sama mobile. Iya, mobile. Kenapa kayak gitu? Gimana menurut lu? Mungkin karena lebih, gue nggak tahu ya, karena ini dari persepsi gue karena mungkin lebih terlihat aja. Karena itu yang dipakai sih. Ya kan? Dan itu kelihatan di depan. Dipakai sama orang kan soalnya. Dan dari sisi yang punya aplikasi kan dia pasti pengen aplikasinya itu aman gitu kan ketika dipakai orang. Wireshark tuh kan gede. Nah, takutnya itu. Keluarga? Nah, keluar. Oke, good. Solusinya berjalan. Solusi nggak jelas, tapi works. Oke. Jadi ini ada pickup. Nah, ini jadi kenapa kok bisa dapat pickupnya? Harusnya ideal gitu, dapat pickupnya. Jadi kalau di sebuah organisasi punya detection and response, harusnya organisasi tersebut bisa at least retention nahan pickup. Nahan tuh maksudnya nyimpen lah ya. Nyimpen at least ya
mungkin 3 hari lah. Oh 3 hari aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena sehari aja udah mau mati sebenarnya nyimpen itu. Kan gede banget. Oh oke. Iya. Iya. Ada yang nggak kuat, biasanya nyimpannya sehari, 24 jam. Berarti habis itu langsung Habis itu langsung ditimpa sama yang baru. Jadi di limit tuh. Sehari itu dapatnya berapa? Pokoknya ditimpa ya segitu. Oh. Jadi ada file baru berapa tera gitu kan. Timpa aja, pokoknya limitnya misalnya 1 tera aja. Udah limit 1 tera aja. Nah kalau misal kejadian ada kejadian nih, itu berarti ntar yang diambil itu. Yang diambil 2 kan. Pertama, ketika NIDS itu berhasil, kan traffic lewat terus kan. NIDS di tengah-tengah nih kan. Dia di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini ketika traffic lewat, NIDS kan ngefilter dan ngeluarin jadi alert. Alert dikirim ke SIM kan, ke CM. Nah, kalau kejadiannya itu, let's say kita nyimpannya sehari ya, misalkan ya, pickupnya nyimpan sehari. Ternyata kita baru tahu kejadiannya itu ternyata udah terjadi 3 hari. Berarti kan udah hilang tuh pickupnya. Betul. At least masih ada di SIM, karena udah diproses kan, dikirim ke SIM. Oke. Nah, cuman masalahnya di SIM itu kan yang dikirim alert doang. Itunya. Alert kejadian, cerita kejadiannya tuh nggak ketahuan gitu. Dia tuh kemana dulu sih? Atau abis itu kemana abis itu? Dia attack-nya atau dia ngirim paket kemana? Nah, itu yang kalau ada pickup, playback-nya, istilahnya playback ya. Nge-rewind sebuah insiden tuh lebih gampang karena kelihatan traceback dia pertama connect kemana, abis dia ngapain sampai akhirnya jadi attack dan jadi alert gitu. Di situ kalau nyimpen pickup tuh bergunanya itu. Kalau kebanyakan case yang nggak ada pickupnya, berarti ngikut dari CM-nya. Cuma dari CM doang, dan akhirnya kalau mau forensik ya jadinya hilanglah source of ininya ya, evidence-nya lah kita ngomongnya. Sumber evidence-nya tuh hilang satu, ya pickup itu. Makanya maksudnya berarti kita nggak tahu kan si attack-nya itu bisa dari mana. Iya, nggak kebentuk lah. Jadi jadi kita mesti ngerangkai. Jadi mesti ngerangkainya lumayan banyak gitu. Ngelihat di log firewall, ngelihat di log ini, dan dirangkai-rangkai semua. Sementara kalau ada pickupnya, kerangkai semua tuh udah jadi satu playback gitu kan. Jadi kita bisa ngikutin gitu. Dia tuh attack-nya dari mana. Nah ini kayak contoh nih, sebuah pickup ini tuh kita bisa ngelihat dia ngerangkai ngapain aja nih. Kan kelihatan dari awalnya. Ada SMP dulu gitu kan. Habis itu tiba-tiba TCP gitu. Nih kalau gua nih kelihatan nggak kalau gua moving? Kelihatan. Ya SMP, TCP gitu kan. Ini kan kelihatan port. Nih kan kalau teman-teman yang mungkin baru di paket analisis ya mungkin ya. Jadi ini tool namanya Wireshark. Wireshark ini untuk menganalisis paket capture atau network traffic yang berseliweran lah. Jadi kalau kita ke Google gitu, itu kan ada network traffic antara dari komputer kita sampai gateway atau router depan sampai dia ke internet kan gitu ya. Iya. Nah, itu ada traffic yang terbangun di situ. Nah, traffic yang terbangun di situ kalau kita capture pakai tools namanya Wireshark, TCP dump, kalau di Windows ada yang namanya Windump, apa dan lain-lain lah ya ada toolsnya. Itu nanti kesimpannya jadi pickup. Kalau Wireshark nyimpennya next gen, dia punya format namanya pickup NG, next gen ya. Versi barunya. Nah, itu lebih komprehensif aja kalau dari sisi. Tapi dia bisa baca pickup. Kalau dari sisi mungkin ininya trafficnya ya, itu sama-sama aja sebenarnya. Nah, di sini tuh ada time. Jadi kelihatan nih time dia ke capture tuh kapan. Source IP, destination, protokol yang lewat apa. Dan ini dijelasin per paket number nih. Jadi setiap paket yang lewat dinomerin gitu sama dia. 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa juga kalau kita mau discuss gitu ya. Coba lu lihat deh paket nomor 4000 sekian misalkan. Jadi kita bisa langsung pointing ke situ gitu kan. Oh iya. Nah, terus di sini ada source port, destination port, hostnya. Terus ada geo IP ini IP yang dituju itu geo IP-nya di mana? Oh, udah sama dia udah di. Udah sebenarnya enggak, ini karena gue pakai profile. Oh, oke. Ini gue ada banyak profile, jadi gue ini tools yang profile yang khusus gue buat IR hunting ya incident response buat hunting gitu. Dan di sini info ini biasanya ngambil dari sini nih. Sebelah kiri ini pane struktur paket
TCP/IP lah ya. Satu nomor. Ya satu paket. Ya, satu paket. Tapi dibagi berdasarkan TCP/IP model. Jadi ini frame. Ini frame ini adalah informasinya, terus Ethernet ini hardware-nya kan. Ya, dia berarti pakai Cisco gitu kan, destination-nya ke Rebox ini kan MAC address ya nih. Habis itu naik ke IP ya kan, internet IPv4. Iya, ini ada berarti kalau ini pakai IPv4, ada yang pakai 6. Kalau dia 6 dia ngomongin 6. Di sini adalah IP header semua. Terus baru protokolnya. Protokolnya paling bawah berarti. Iya, protokol paling bawah karena kan TCP/IP model kan yang pertama data link gitu kan, kedua network, 3 transport, 4 application. Jadi ngikut dari situ Iya, ya. dia ngebaginya berdasarkan itu. Nah, terus dari sini di sebelah kanan adalah isinya, ya, isi paketnya. Ya, jadi isi di nomor 1 ini isinya tuh di sini, gitu. Isi dari si paket ini gitu ya. Nah, itu kan isinya random ya. Kelihatannya random ya, karena ini kan kebagi-bagi ada TCP/IP header. Jadi kalau kita misalnya ya di protokol IP header ya, misalnya kita pointing di sini, itu tuh 45 ini ya ini kan 001 ini secara hex ya. Secara apa namanya? Biner. Tapi kalau secara hex-nya ini kalau kita klik berarti ini hex-nya ya ini tadi 45 gitu. Iya, 45. Oke. Kayak gitu. Jadi ini udah by ini ya, udah by ini nih dari sini tuh. Udah by apa ya? Pointing lah. Kelihatan kalau di pointing ini ntar datanya tuh ada di mana gitu. Nah, ini kan kita ngomongnya SCMP protokol. Betul. Nah, di sini kalau kita lihat nih banyak banget ya. Terus pasti akan bingung dong. Mulainya dari mana? Mau mulai. Padahal itu kalau misal coba scroll ke bawah, Bu. Ini bawah banget ya. Ini ada berapa ribu paket nih? Ini 39.000. 39.000. Nggak mungkin dong ngecekin satu-satu. Gila sih. Nah, ini akan sangat time consuming, udah kayak ngedebug gitu ya, ngedebug program. Jadi ini Kayaknya lebih parah ini deh kalau misalnya kalau Iya, misalnya 3.000-an. dari satu-satu. Nah, gimana caranya? Jadi, gue waktu itu lumayan pas pandemi, gue banyak ikut course-course di luar kan ya. Oke. Apa yang gratis-gratis gitu. Kayak waktu itu Devcon tuh bikin Blue Team Village namanya. Oh, iya. Ya, sebenarnya Blue Team Village ini satu komunitas sendiri. Cuman dia ikut Devcon, disediain village khusus buat Blue Team. Gitu. Nah, akhirnya sekarang membooming tuh. Banyak tuh komunitas-komunitas luar yang akhirnya jadi organisasi. Padahal komunitas gitu. Nah, salah satunya waktu itu dia ngasih tahu, ngasih training lah ya. How to analyze packet using Wireshark. Wah, Asik. ya udah gue ikut tuh. Dan tahu sendiri kalau US, ya trainingnya jam 2 pagi, jam 1. Karena kan Jamnya dia beda. Iya, jamnya dia beda. Jadi, aduh, gila malam banget gitu kan. Nah, training-training gratis itu pasti gue ikutin. Terus dari Sans tuh ada Sans Webcast. Iya, kalau Sans tuh pasti sering. Itu dan tuh selalu malam sih jam 1, jam 2. Jadi ya mau gimana ya. Tapi yang namanya ilmu ya kita harus kejar gitu kan. Dan juga gratis. Gratis juga Iya, masalahnya itu. Dapat sertifikat lagi. Jadi lumayan buat gua ya karena gua pegang GCIA kan. Gua mesti submit kayak gitu-gitu gitu. Nah, di situ gua amazed juga. Oh, ada cara lain menganalisisnya. Saya selama ini gua nganalisis itu langsung gua by protokol ya, langsung gua sorting karena menurut gua yang udah paling berharga adalah ya protokol yang gua tahu gitu, yang kita udah pasti tahu. Karena kita menurut gua waktu itu ya berpikirnya adalah sebuah insidennya apa ya, kita harus tahu dulu nih insidennya apa dulu. Betul. Nah, insidennya apa dulu, dari situ ini misalnya web attack gitu. Oh ya udah gua langsung fokusin ke HTTP aja gitu kan. Oh iya. Dulu gua mikirnya gitu. Tapi tidak sesederhana itu gitu. Oke. Karena gini, kalau lu tiba-tiba lu insiden respon, lu L2 misalkan, tier 2 lah ya. Lu dapat paket nih. Terus dia juga bingung gitu. Emang sih alertnya ini, cuman nih kita capture dari semua alert nih. Dari semua paket yang akhirnya mengarah ke alert ini gitu misalnya. Ya lu tahu alert ini misalkan web attack gitu ya. Lu mau pelajarin, kan nggak mungkin lu cuma ngeluarin attack-nya yang webnya doang dong. Lu analisis, lu mesti nganalisis yang lain kan. Iya. Protokol yang lain apa dan lain-lain. Kenapa bisa sampai jadi attack gitu? Web attack gitu ya. Nah dari situ gue berpikir harusnya ada cara lain nih yang cara lebih mudah. Cuman waktu itu gue juga masih nggak tahu gitu ya. Gue nonton YouTube, nggak ada yang sesimpel orang ini nih ngajarin. Jadi waktu dia ngajarin tuh gue ngeliat, wah anjir enak banget nih dia ngajarinnya. Jadi berapa menit itu? hampir 2 jam. Tapi 2 nggak jam berasa. berarti itu udah membahas hampir semuanya. Semua dia ngoprekin Wireshark.
Oke. Ntar gue kasih linknya. Oh. Nah, jadi cara dia adalah kita ini ada paket banyak banget. Caranya adalah lu ke statistik aja dan lu ke ke conversation dulu. Nih sini kelihatan kan? Tadi gue ke Tadi lu ngeklik apa? tadi Oke, tadi gue ke statistik. Sekarang Oh, statistiknya nggak ada. Tab statistiknya nggak ada. hilang. Oke. Iya. Wait. Coba gua share satu screen ya. Iya, satu screen. Gas. Ada? Sudah, Oke. Dimaafkan, Bang. Dimaafkan ya. Pastilah. Nih, ada statistik? Ada. Nah, lu ke statistik sini. Habis itu ada conversation nih. Ya, oke. Nah, dari sini kalau diklik keluar window baru gini, kelihatan dong. Keluar. Nah, ini tuh summary dari paket itu. Paket yang tadi ada di yang gue load. Nah, ini masih ngeload berarti dia. Enggak, ini udah selesai. Udah selesai. Nah, di sini lu bisa lihat nih. Dia bikin summary ya. Iya. Di Ethernet 15 ini kan Ethernet 15 ya, berarti nomor lah. MAC address berarti ini, 15 MAC address. Di IPv4 ada 4590 IP. IP. Ya. Ya kan? Di TCP-nya 19.000. Waduh. Gitu kan. UDP-nya 4.430. Nah, dari sini aja nih udah langsung pointing. Oke, yang pasti lu analisis pertama adalah dari sini ya, dia waktu itu orang itu ngajarin gini. Yang lu analisis pertama pasti apa? Ya TCP dan UDP dong. Iya. Ya kan? Komunikasinya mereka. Karena ini ada nomornya di sini kan. Berarti cuman dua inilah sama IP. Cuman better kan kita ngelihatnya dari TCP connection-nya aja dong. Yep. Nah, dari sini 19.000. Kira-kira kalau mau nganalisis enaknya dari mana? Ini kan banyak nih, 19.000. Nah, dia nanya gitu. Nih gue bukan nanya lu, tenang. Tapi gue nggak paham ini. Iya. Dia nanya gitu. Nah, waktu itu gue juga masih pelangap-pelongo gitu kan. Gimana gitu ya. Oh, lu bisa sorting nih. By paket atau by bytes. Oh, Jadi diklik nih, ya? Iya, ini gue klik nih misalnya. Gue klik lagi. Nah, berarti ini kira-kira inilah yang sering terjadi kan. Oke. Bener gak? Yang paling, soalnya dia ngirim paketnya paling banyak. Paling banyak. Betul. Dan sering terjadi. Oke, berarti ketika sebuah traffic terjadi nih, attack, kan nggak mungkin sekali gitu. Pasti dia ya nyoba apa dan Iya, nge-scan, dan tuh lumayan bikin generate paket gitu kan. Dan banyak gitu. Nah, dari sini lu udah tahu nih. Oke, destination portnya itu, IP yang di-attack adalah yang ini. Karena kenapa? Sama semua dong. Iya. Berarti ini yang di-attack kan. Nah, source-nya berarti ini. Oke, source-nya banyak nih. Tapi kita bisa ambil, let's say, top 10 lah. Oh, Ya, kenapa harus top 10, Bang? Ya, untuk analisis pertama. Oh, Analisis tahap pertama, kita bisa ngambil dari top 10. Kalau di analisis tahap pertama ini lu nggak nemu apa-apa, ya lu bisa 10 next-nya. 10 next-nya lagi gitu. Maksudnya, lu jangan analisis semua gitu. Musing juga kan. Nah, dari sini kan lu bisa lihat nih. Portnya aja yang di attack tuh port 80. Ya, kebanyakan 80. Ya, dari situ gua nih sebagai analis tenang. Kenapa? Karena 80 itu telanjang kan. Web. Terus dia telanjang, nggak SSL gitu. Nggak di-encrypt lah traffic. Oh iya. Kalau lu ini 443, selesai. Gue nggak bisa ngapain. Karena lu nggak bisa baca anyway. Karena kan 443, di-encrypt. SSL gitu. Nah, karena 80, jadi ya at least gue bisa baca di sini. Ya kan? Nah, ini satu trik yang dia kasih tahu. Jadi lu langsung tahu pointing mana yang lo mau lo analisis. Gitu. Oke, yang kedua, cara kedua, lu bisa ke statistik, ke protokol hierarki di sini. Oke. Nah, ini juga sama. Ini dia ngasih summarize, tapi by TCP/IP model structure. Jadi kayak lebih sini. terstruktur dia. Iya, ini ada frame, Ethernet, Internet Protocol, dan UDP. TCP-nya ya transport ini ya transport layer-nya ada UDP sama TCP. Nah, dari sini dia ngasih statistiknya yang sering terjadi di protokol mana gitu. Oh. Ngerti kan? Iya, paham. Nah, dari sini nih lumayan banyak nih protokolnya. Di sini kita fokusin aja ya, gue bagi dulu lah ya nih.
Di sini kan ada user datagram, ini berarti UDP, Ada UDP sama gua kecilin. TCP, Nah, ini gua kecilin. Oke, dari sini langsung kelihatan. Yang paling banyak terjadi di mana? Di TCP. Ya udah fokus di situ langsung. Bener gak? Ya, karena paketnya itu kan ada 29.000 ya. Bener. Dan di situ yang paling banyak di hypertext transfer protokol atau HTTP. HTTP. Gitu. Ya udah, kita akan fokus di sini dan dia turunin lagi jenis datanya apa. Nah, yang paling gede di sini 67% kan. Line based text data sama JavaScript Object Notation. Oke, dari sini aja gue langsung tahu JavaScript Object Notation. Apa? Pernah ini nggak? Belum. Ini kita klik kanan apply as filter, bisa langsung nih kita filter. Filter selected. Ya. Nah, di belakang dia langsung ngefilter. Berarti hanya nampilin yang buat Yang tadi JavaScript. aja, iya. Udah. Oh, si langsung. Jason ya? Ya, Jason. Langsung tahu kan tuh Jason gitu. Jason Bourne, Jason Statham. Oh, semudah itu ya? Easy kan? Iya. Maksudnya lu nganalisis jadi lebih cepat gitu. Betul. Dengan trik Dengan hanya yang kayak gitu. Nah, Nah, oke, ini cuma Jason semua. Oke, kita bisa nganalisis. Untungnya kalau port 80 kita tuh bisa klik kanan di sini di paketnya. Oke. Terus kita bisa follow. Kita bisa follow streamnya. Kita bisa lihat paket data itu di reconstruct sama si Wireshark. Apa yang terjadi gitu. Jadi yang di sebelah kanan ini, yang di sebelah kanan berantakan ini, itu akan di reconstruct sama si Wireshark. diperbaiki lah ya. Diperbaiki. Nah, jadi kalau kita bisa TCP stream, bisa HTTP stream. Nah, biasanya lu yang mana? TCP, karena lebih TCP. Maksudnya gimana ya? lebih raw. Kalau HTTP, dia nge-reconstruct-nya ke format HTTP. Ya, kita lihat aja bedanya. TCP dulu ya. Oke, boleh. Sebenarnya, pas dilihat tuh kayak nggak ada bedanya sebenarnya. Oh, Ya, ini contohnya gini. Jadi kita bisa kelihatan ini sama kayak request response di Bobsuite. Bobsuite mirip, benar sekali. Nah, di sini tuh ada pembedanya. Yang warna merah ini adalah request. Request dari Dari yang request siapa nih? dari kemungkinan dari attacker. Ini enggak. Enggak, kalau ini dari yang di attack dari ke sini. Oh ya. Habis itu balik kan TCP IP itu kan bolak-balik ya. Iya, betul. Jadi ketika di satu port itu dia pasti ada dua tuh bolak-balik gitu. Kalau satu doang itu mah nge-scan namanya kan. Iya. doang. Nanya doang. Dia nanya doang ya, bisa TCP SYN atau apa. Nah, ini nge-post ya request dan yang merah ya. Yang biru itu responsnya. Gitu. Nah, dari situ udah nih tinggal lo analisis aja sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, cuman kalau gue lihat dari sini nih udah kelihatan sih ini view file, PHP, filter. Ya ini kita mesti Mesti paham juga paham sebenarnya. dulu, iya, gitu. Paham sebenarnya ini apaan. Ya, dan dari sini nih udah kelihatan nih dia pakai Python user agent-nya, jadi kemungkinan sebuah script ya. Ya, kalau di situ aplikasinya pakai Laravel juga tuh. Ya, dia nyoba sih itu. Ini convert back. Oke. Dari sini nih banyak kan 404 not found ya. Not found ya. Oh ya. Ya kan not found. Berarti dia kayak ngapain nih? Kayak nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba bener. Berarti ini kan semacam scanner lah bisa dibilang ya. Kayak nge-brute force juga sih dia. Ya, kayak gitu. Nah, ini bisa kita note gitu lah ya. Di sini misalkan port 80 ini bisa kita note dan kita kasih bisa colorize conversation ya, dikasih warna gini atau kita kasih paket komen, misalnya kita kasih komen di sini. Oh. Gitu. Jadi biar nandain lah. buat nandain. Jadi nanti kalau kita save terus kita kasih ke orang tuh pas baca oh ini ada komen ini dari analis sebelumnya. Nah, ini port 80. Oke, tapi gue nggak puas nih dengan ini gitu. Gue mau ngeliat seluruh port 80-nya gitu. Ya udah, berarti gue kebalik lagi. Gue biasanya ke statistik, ke protokol hierarki. Ini harus di-clear dulu ya. Karena ini filternya kan lagi ke TCP stream lagi yang equal ke 682. Jadi ini gue mesti buang. Habis itu gue ke statistik dan ke protokol hierarki masih loading. Nah, habis itu ke sini. TCP. HTTP-nya. Nah, ini gue apply as filter, selected, dia ke filter semua, hanya port 80. Itu cara pertama gini. Cara kedua ya tinggal ketik aja di atas sini HTTP. Nih, itu juga bisa. Oke. Nah, di sini ternyata kita ngeluarin banyak
website ya. Saya banyak host name yang kelihatan gitu ya di sini. Dan kalau kita lihat di sini nih, ini get ya. Ini kan kelihatan nih. Iya. Get slash ya kan? Terus web login gitu ya. Terus kalau kita turun lagi, dia .nv lagi nih. Banyak nih, berarti dia kayak lagi attack kan. Betul. Stream live, staging ya. Terus core end. Nah, ini berarti kayak nge-brute force. Kayak lagi nge-brute force deh. Nge-brute force tapi web gitu ya. Mungkin kayak pakai Dirbuster gitu atau apa. Dan di sini semuanya 404. Nah, kita tinggal lurusin aja karena kita tahu kan tadi dari statistik port 80 yang paling banyak terjadi gitu. Ya. Ya udah kita tinggal fokusin di sini. Nah, tapi tadi di awal by conversation kita udah lihat di TCP yang paling banyak tukang attack-nya kan yang atas tuh. Gua belum loading ya. Masih oh sorry. Ini mesti gua filter dulu nih. Tapi nggak apa-apa lah, harusnya bisa. Ya, TCP-nya itu ada sebanyak 600 berapa tadi? 697 dan di sini by paket kita bisa sorting dan yang paling banyak tuh yang dari sini. Nah, ini bisa kita filter A ke B ya. A ke B itu maksudnya apa? Dua-duanya, jadi komunikasi dua arah. A ke B, B ke A. Nah, ini kan keluar nih. Nah, di sini kelihatan trafficnya di sebelah kanan. Berarti ini yang akan difilter ya cuma A ke B sama B ke A. Bener. Nah, ini kita ikutin aja nih. Dia sampai mana, sejauh mana gitu kan. Oke. Nah, dari sini ini ada something nih yang berbeda. Ini kan sebelumnya POS 404. POS Betul. 404. Nah, ini ada yang beda nih satu. Tapi tetap 404 gitu kan. Berarti intinya kalau misalnya analisis kayak gini, lu harus tahu attack juga dong. Iya, makanya tadi gue bilang. Kenapa gue shifting ke blue team ya karena gue tahu attack di mana. Jadi gue nganalisis ini. Oke, sekarang coba kita nganalisis, kita ulang by conversation, tapi kita ngelihatnya dari yang paling banyak tadi tuh. By paket, masih loading, 19.000 soalnya lumayan banyak. Oke, yang ini ya, yang paling atas ini harus ada 225. Oke, di sini gue filter lagi, selected, tapi A ke B, B ke A ini ada dua arah nih. Iya, ada dua arah. Oke, gue close. Apa ada yang baru nggak gitu dibanding yang tadi? Ternyata sama aja. Oke, ini kan gue tadi analisis pertama, paket paling banyak pertama ya, yang atas gitu. Nah, sekarang gue lanjut ke paket kedua gitu kan. Yang paling banyak ya? Yang paling banyak kedua. Kan tadi di bawahnya ada kan? Sorry, gua buang dulu nih filternya. Karena harus dibuang dulu biar dia ngelot semua dan kita buka ke TCP yang paling banyak. Oke, yang kedua ya, yang ini. Ini IP-nya beda soalnya kan? Attacker-nya beda nih. Jadi ya. Yang atas 7611 ini 774. Oke, coba kita apply as filter lagi, selected A ke B, B ke A. Kita close. Apakah ada yang baru? Oke, staging masih sama aja. Masih nge-brute force juga. Masih 404. 404. Itu ada CCAF. Masih, cuman 404 juga. Nah, ini udah PHP nih, tapi masih 404. Berarti ini request responnya langsung di atas bawah gitu, Bang? Karena ini satu konversasi. Satu conversation. Oke, ini masih belum ketemu. Oke, kita coba cek lagi. Jadi, ya gini guys. Kita nganalisis satu persatu, kita cek yang mana yang kira-kira ada attack-nya gitu kan. Coba yang ini. Karena ini attack-nya semua sama nih. Ke 91 ya? Iya. 24791. Kita lihat ada nggak. Ini payu. Oke, ini payu.dev. Oke, dia ke sini. Nah, ini masih 404. Ini kasihan juga ya, ini website di tag gitu ya. Oke, nggak ada nih. Nggak ada ya. Nggak ada.
WP info. Oke, next. Gitu guys. Jadi kita belum gua clear. Berarti kalau lu analisis segini juga harus teliti dong. Ya harus teliti lah orang nih. Kalau kelewat satu aja, Iya, udah. makanya nggak boleh main-main apa ya sembarangan gitu kayak nggak ada kok gitu. Ya mesti lu cari benar-benar. Nggak boleh bohongan gitu ibaratnya. Nggak ada kok. Padahal baru ngecek cuma satu doang. Iya. Oke, nggak ada. Oke. Kalau gua mau bikin cepet sih bisa, cuman nanti nggak seru. Nggak asik. Kita aktualnya aja. Iya, real case. Iya, real case-nya kan, ya lu kan juga harus ngecek satu-satu lah. Ya, makanya kadang nggak tidur ya gitu. Mesti nyari satu-satu anjir. Tapi emang tapi yang jadi pertanyaan gini, Bang. Kalau buat nganalisis kayak gini tuh ada waktunya nggak sih biasanya? Kalau Ya kita kan- ada. kalau kita kan dari konsultan ya. kalau dari Blue Team, dari sisi Blue Team mau nggak mau harus secepatnya kan buat Ya, buat ngambil decision buat berikutnya kan. Karena kalau lu lama ya udah keburu nyebar gitu kan. Oke. Kalau lu ininya Nah, biasanya paling waktunya tuh kalau lu nganalisis gini berapa lama? ya tergantung insidennya apa. Kayak gue cepatin aja ya. Tapi intinya gue biasanya kalau udah lihat dari yang tadi, gue langsung fokus ke HTTP aja. Karena kan ini HTTP semua ya. Ntar, ini filternya udah jalan belum? Iya. Buka. Dulu, Ya, nih udah hang. Iya. Ini banyak. Ini sebanyak ini nih. Jadi sampai besok kita nganalisis. Oke, itu gue dapat dari nanti gue share ya, malware traffic analysis namanya. Enter. Nah, ini lebih banyak. Oke, nah kita lihat fokus yang 200 saja. Ya, kita sebenarnya bisa sih kita ini. Cuman lebih seru nih kalau kita jalanin satu-satu sih. Nih ya, contohnya kita lihat nih sebelah kanan nih. Ngeliatnya nih sebelah kanan ini ya. Iya. Jadi kita ngelihat nih, Infonya. nih Hudson 404 ya kan. Ini semua attack ke si website itu gitu. Nah, at some point, nah ini kan aneh nih. Ngapain nih gitu. Nih, Oh, dia vendor nih. Kita bisa kita lihat nih follow TCP stream. Lu ngapain gitu? Lu mau nge-tag apa gitu? Oke, misalnya nih Eva Stdin PHP, MD5 PHP unit. Oke, ini berarti kayak semacam ini ya, sebuah attack nggak tahu yang kayak gimana gitu ya, modelnya PHP unit mungkin ada vulnerability-nya atau apalah buat ngecek nih PHP unit kayak install atau enggak mungkin ya. Nah, kita lihat lagi yang lain. Jadi biasanya gue nganalisis gitu dan gue mesti tahu insidennya juga apa juga gitu kan. Iya. Jangan sampai kita cuman nganalisis terus nggak tahu. Emang kenapa sih nggak apa-apa lu analis aja ya kan nggak lucu gitu. Gak ada Jadi, tujuan. Iya nggak ada tujuan kan nggak lucu. Nah ini ada yang menarik nih. Ini dia harus oke nih. Oke coba kita lihat. Get apa tuh dia? Nanti kelihatan kalau di sini. Content die MD5 halo thing something gitu kan. Habis itu dia outputnya test.php. Ini juga gue nggak tahu ya kenapa dia malah ngeluarin tes gitu ya. Betul. Bukan tes PHP sini tes paragraf gini ya. Tesnya Cuman nah ini kan jadi informasi ada serangan kayak gini nih. Yang gue nggak tahu itu apa. Terus kita mesti cek lagi yang lain. Makanya emang analisis ini ya pelan-pelan nggak bisa. Ini juga nih Xdebug. Ya mungkin kita baca dari sini aja lah ya. ya di situ juga 200 oke soal. 200 oke terus nggak ada ininya lah ya, sama aja. Kita lihat dari sini request respond in frame berikutnya yang ini responnya gitu doang, tes gitu. Ini kayak semacam honeypot nggak sih? Karena dia nge-reply-nya kayak gitu kalau ada. Iya. Iya nggak sih? Ya bisa dibilang kayak gitulah. Terus dia nge-get slash doang, terus dia responnya apa? Line based text, tes doang. Ya kan? Artinya nih kayak semacam honeypot aja ya.
Ya kayak udah emang dirancangnya ya kalau misal dia 200 oke. Ya, dari sini kita bisa tahu apa? Berarti kita bisa tahu ini web lagi di attack dan honeypot sebenarnya yang di attack, gitu kan. Nah, ini banyak dan ini berbagai macam teknik attack ya. Salah satunya tadi yang pakai tools itu tuh. Tools apa tuh tadi tuh yang pakai Python dan itu yang kita nggak tahu tuh toolsnya apa. Jadi mungkin dia bikin sendiri kah atau ada tools yang memang pakai dia nge-scan-nya kayak gitu kan. Dan ini ada WP input, berarti ada kemungkinan dia bisa pakai WP scan kah atau apa gitu. Dan Berarti emang tujuannya si honeypot buat analisis, maksudnya buat dapetin model attack-nya itu apa model aja. attack yang terbaru. Iya. Nah, ini ada pos CGI bin ngapain nih? Bad request karena 400. ya ini karena dia formatnya gini ya ngirimnya dot 2% 2e persen 2e. Kena dia. Nah, ini ada yang menarik nih. Doors oke. Wih, JND itu apa tuh? JNDI apa? Kalau Apa guys? Ada yang tahu JNDI? kalau yang orang lama-lama pasti tahu. Yang kemarin sempat viral sih itu. Sempat rame nih. Iya, sempat rame. Soalnya banyak yang pakai juga tuh. Nah, ini kalau kita coba ya, berarti ini salah satu tag yang ada yang udah ngechat apa itu? Nah, ini model serangannya. Kira-kira dia nyerang apa? Base tempat. Ada yang tahu? Gak ada user agent. Kayaknya nggak ada yang tahu sih. Iya. Ini Log4j. Dia nyerang Log4j nih. Teknik serangan. Log4j nyerang di sisi Java Iya, ya. dia bisa ngembed ke user agent, cookie, ya. Command injection. Command injection lah ya. Dan nanti jadinya ya dropping shell gitu. Betul. Nah, dari sini kita udah tahu salah satu yang ada di pickup ini adalah kita bisa nyimpulin ya sebenarnya. Oke, berarti ini sebuah pickup yang kita dapat judulnya kan unknown ya, gue nggak tahu ini apaan. Dan ternyata pas kita analisis ini adalah pickup terhadap sebuah website yang di-attack dan websitenya adalah honeypot kan gitu. Betul. Ya, jadi kita bisa Dan percobaan attack-nya banyak. Dan hasilnya ada yang 200 oke, ada yang 404 gitu kan. Nah, apakah impact-nya itu bisa kelihatan? Nah, kita mesti ngelihat dari yang tadi nih. Oke, ini kan si JNDI ini, ya si Log4j ini kan salah satunya yang lumayan punya impact ya. Betul. Maksudnya punya impact lagi. Nah, kita bisa filter dia nih. Ya, kita bisa filter dia. Yang khusus dia doang. Iya, khusus dia doang. Sorry tadi gua klik kanan nih. Jadi kita bisa di sini, misalnya source-nya dari sini, destination-nya ke sini kan ya, ke IP yang 198.168.7.191. Dan 195 ini adalah attacker-nya. Nah, ini kita bisa filter dia doang nih. Prepare as filter selected ya. Tadi dia kebentuk di atas nih IPsRC-nya ini ya, jadi filter nih. Iya. Ya kan? Habis itu gue mau cuman ke dia doang nih. Berarti di sini prepare lagi as filter. Oh, 2 kali ya berarti. And selected. Jadi nanti jadinya double. Nah, di sini jadinya gini. Tuh, IPsRC sama IP ini destination. dan IP destination dia. Nah, ini bisa kita enter. Apakah serangan Log4j-nya yang tadi itu punya impact? Gitu kan. Oke. Ke bawah tuh ada impact-nya nggak dari dia ngirim yang tadi nih JNDI ini gitu kan. Karena dia 200 oke gitu kan. Nah, dari sini dia ke vendor ini. Nah, kita lihat lagi masih ke vendor, ini juga eval estedin. Berarti kemungkinan besar si eval estedin ini adalah backdoor yang udah di drop, bisa jadi kan? Iya. Terus ini ada Yang udah di drop pas dia gara-gara Log4j. JND tadi. Iya. Terus dia ada indeks PHP info. Nah, ini berarti kan kita mesti salah satu nih analisis berikutnya ya, dari serangan yang Log4j ke yang mana tadi Log4j-nya JNDI Di atas tadi. kayak tengah. Di atas. Kayaknya di atas ya tadi. Nih. Oh, itu. Nah, Daftar. tapi ya, post vendor ini ada di atas, berarti bukan kan? Bukan Iya, karena betul. dia gitu. Berarti kita mesti nganalisis yang lain, yang mungkin nggak ada. Soal
Soal ARM-nya ada nggak tadi? Tadi belum ada sih. Tadi kayaknya ada. Nih ada. Oh iya. Nah, berarti bukan nih. Berarti kita harus cari lagi. Apakah serangan itu berhasil atau enggak gitu? Nggak berhasil karena dia berulang-ulang. Cuman kita udah tahu berarti dia ini salah satu, ya itu tadi. Analisis kita adalah dia scanner nyerang sebuah website yang Ini suatu bot lah ya. ya bisa possibility-nya dia adalah scanner bot. honeypot gitu. Nah itu dari sisi ini dari traffic yang kita nggak tahu. Jadi kita bisa ngasih analisis seperti itu gitu. Dan serangannya dari mana aja ya tinggal kita lihat aja. Yang nyerang siapa aja, yang nge-brute force siapa aja, kita bisa Kayak gitu berarti IP-nya. dicatat ini, Bu. Catat tuh mesti dicatat dibikin. Terus habis itu langkah, misal nih istilahnya dari sisi lu kan si analisis sudah mencatat IP berapa aja kan yang udah dicatat terus dikirim ke mereka. Nah langkah selanjutnya dari mereka tuh ngapain biasanya? ngeblok biasanya. Nah, cuman apa yang harus dicatat? Nah, jadi kita kan kalau di malware infection apa dan lain-lain itu ada istilahnya indicator of compromise ya. Iya. Kalau udah ke apa infect atau apa gitu ya. Nah, kalau analisis seperti ini ada lagi indikator of attack. Jadi kita bisa IOA, IOA lah gitu. Iya. Nah, kita bisa ngeluarin timeline analysis. Ingat ada timeline? Nah, timeline analysis itu dia keserang jam berapa, mulai diserang ya, mulai di scan ya. Misalnya kita nganalisis ini dia di scan gitu ya. Kapan jam dia di scan, menit keberapa, detik keberapa, kemana, apa yang dikirim gitu, ke protokol apa, port berapa gitu, itu semua didetailin. Siapa aja yang nyerang gitu, dan itu dikorelasiin dalam sebuah report. Nah, kalau udah, baru dikirim ke tim yang melakukan handling. Ya. Jadi yang handling ini ya dia nggak terserah mau ngapain. Oh ini IOA-nya ini nih, sumber IP-nya ini. Oh kita bisa juga ngeblok ini di level depan, di firewall misalkan, di WAF lah, dia taruh aja di firewall, di blok semua berarti. Jadi udah attack-nya atau insidennya akan stop. Oke. Kayak gitu. Nah, beda kalau udah kena, udah ke-infect gitu. Nah, itu ngeluarinnya indikator of compromise. Iya. Gitu ya. Cuma satu recap nih kayak yang bisa kita bahas. Udah kita mungkin bahas next time sih. Ya, nggak apa-apa lah. Atau mau cepet aja? Cepet juga. Ya bisa sih. Ya boleh lah ya, cepet lah ya. Ini ada nih Hansitor. Hansitor itu malware family ya. Sebuah malware yang bisa kayak stealer gitu lah ya. Dia ininya dia kayak info stealer. ya kayak Trojan juga. Nah ini ada dari malware traffic analysis gue dapat. Malware traffic analysis itu dia ngasih free. Ya jadi kita bisa nganalisis PCAP dia kasih free dan Itu dia dapatnya dari? dia punya honeypot. Oh berarti dari honeypot-nya itu ya? Honeypotnya dia sebenarnya engineer-nya Palo Alto. Oke. Nah dia bikin website itu. Nah Palo Alto kan punya threat intelligence sendiri. Nah threat intelligence ini ngasih ya dia punya honeypot lah pasti ya threat intel dan dia ngambilin sampel. Nah, ngambilin sampel tapi kan proprietary punya Palo Alto. Karena itu proprietary kan, nggak boleh dikasih bebas kan. Yep. Nah, mungkin apa yang udah terjadi berapa minggu gitu, baru boleh diambil nih sama orang ini buat ditaruh di malware traffic analysis. Oh, Gitu. oke. Kayak lo buat belajar gitu, buat lo analisis bareng. Tapi sama si Palo Alto kemungkinan threat analisis, maksudnya threat kedepannya tuh gimana? ya pola serangannya kayak gimana. Nah ini salah satu yang gue ambil. Cara analisisnya sama, kita by statistik, by conversation atau by protokol hierarki, terserah. Oke. Dari sini kita bisa lihat, ini kecil ya trafficnya, jadi nggak terlalu banyak. Jadi kita bisa lihat di sini by paket. Kayak yang paling banyak nih dari sini ya, 146 something. 146. Ada 1.200-an gitu. Nah, ini kita bisa apply filter, selected, A to B, B to A. Dan di sini kelihatan nih trafficnya. Oke, kita lihat dia ngambil burp.doc. Siapa ya kan? Nggak tahu apa nih. Ya, dokumen. ya mungkin dokumen ya. Ini kalau kita TCP stream berarti dia ngambil dokumen ya di sini. Dan di sini MIME type-nya application MS Word sih ya. Iya. Oke, ini
Dan 200 oke deh. 200 oke ya. Jadi berarti ini beneran dock gitu kan. Nah ini sebenarnya bisa diekstrak. Ya, cara ekstrak ada dua. Ini dibikin raw paket, terus taruh ke Cyberchef. Iya, oke. Ya kan, taruh di Cyberchef di sini, taruh di sini, ntar dia jadi output gitu ya. Mungkin tuh jadi next pembahasan lah. Karena udah mepet nih. Nah, dari sini kita bisa ambil atau bisa dari sini. Dari Wireshark-nya sendiri bisa? Bisa dari Wireshark sini export object sini HTTP. Oke, ini kalau kita buka, nah ini ada banyak dan di sini kelihatan nih ada perservity.php ya, ada banyak file-file yang bisa kita ekstrak sebenarnya. Ini bahkan ada bin langsung executable file ya, gitu ya. Oke. Karena ini octet stream, jadi dia mungkin ngirim dalam bentuk hex. Nah, masalahnya si doc tadi nggak ada ya. Oh, ini ada nih. Ada. Nah, ini dia docnya. Dan ini bisa kita save langsung. Oh iya. Ya, ini kalau kita save dan kita mau simpen di directory yang sama, misalkan, terus kita save, terus kita lihat. Nah, ini filenya. Gitu. Dan ini file ini yang akan kita analisis. Bentuknya ya malware analisis. Nah, itu di luar topik. Karena kan kalau udah ke situ udah malware analisis ya. File analisis, reverse engineering gitu kan ke situ. Beda lagi cerita. Jadi udah lain cerita. Cuman ini caranya Wireshark juga kalau kita mau menganalisis sebuah paket ya begini. Jadi kita bisa ekspor HTTP object gitu kan. Terus di sini kelihatan ya apa aja yang mau diambil. Dan di sini kita bisa ngelihat pertama kali terjadinya tuh gimana kan. Berarti dia download dulu si doc. Nah, habis itu apa nih next-nya gitu kan. Kita ulang. Nah, doc ya kan. Terus oke. Habis itu udah kosong gitu. Oke. Berarti dia cuma download doang dong. Nggak ada kejadian apa-apa gitu. Ya. Ini kan. Ini download. Ini kan semua paketnya datanya ya. Ini karena gede gitu kan dia jadi bolak-balik ya. Download sampai terakhir di bawah. Selesai. Dah habis itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Oke, tapi kita bisa lihat berarti kita tinggal filter 2 IP ini aja nih. Oke, berarti kita filter dari dia ke sini ya. Atau sebaliknya. Nah, berarti konversasinya dia. Cuman portnya kita buang nih. Kan ini port 80 nih. Betul. Nah, ini kita buang nih portnya. Kita buang. Terus di sini ada TCP port, kita buang juga. Nah, kita enter. Nah, apa yang sebenarnya masih terjadi setelah itu? Ada, dia ngambil lagi nih options ke sini. Nih kan? Ya. Habis itu 405, terus manggil panjang terus nih sampai ke bawah. Nah, dia download ini. Apa tuh? 107s.b. Nah, kita buka. Dan masih destinasi yang sama ya? Nggak jelas nih ya file apa. Octet stream soalnya. Sini juga octet stream. Nah, ini nggak tahu nih file apa. Cuman kita bisa ngambil ini jadi raw. Ya. Saya jadi sini raw. Tuh ASCII gitu ya. Nah, file yang responnya ini nih yang kita ambil. Cuman hati-hati karena ada HTTP ini header respon. Kita harus ngebedain. Ngebuang yang itu. Iya, ngebuang yang ini ketika dia jadi raw. Nah, ketika dia udah jadi raw di bawah sini, nah ini semua kita taruh ke Cyberchef. Nanti Cyberchef akan auto analisis tuh file apa. Oh. Cuman mengingat waktunya udah mepet, jadi itu guys. Jadi coba aja sendiri. Iya, coba. Nanti gue kasih ya linknya. Iya. Linknya buat teman-teman nganalisis main-main. Itu aja paling sharing-sharing today. Kita waktunya habis gara-gara Discord nggak bisa nge-share. Apakah gara-gara cross-track? Enggak lah. Tapi ngepasin banget. Ya, agak-agak kan ngepas juga ya. baru-baru ini kan. Ya, jadi gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, guys. Kalau ada yang mau tanya, discuss, nggak apa-apa, silakan. Dari mulai. Oh, itu semacam URL encoding, ya. Base 64 tuh encoding ya. Base 64 encode. Iya, betul. Coba googling aja, base 64 encode itu apa. Dan encoding juga nggak base 64 aja.
Ya, ada beberapa. Ada beberapa. Mas, kalau mau menganalisis protokol HTTPS gimana? Kan, nah tadi yang lu udah bilang, kalau Iya. dia 443 SSL. Kalau jadi ada istilahnya SSL offload ya. Jadi lu nginjek SSL-nya itu ke interceptor. Kayak misalnya WAF nih. WAF itu biasanya punya fitur buat SSL offload. Jadi SSL-nya itu sertifikatnya diinjek di WAF. Jadi semua traffic setelah WAF itu unencrypt nggak di-encrypt. Gitu. Ya kita bisa capture dari situ. Tapi kalau tetap mau encrypted, berarti harus ngambil, ini karena environment kita yang pegang ya. Kalau kita capture traffic yang SSL dan environment kita yang pegang, Ya. berarti kan kita pegang key SSL-nya. Betul. Bisa di-decrypt pakai Wireshark. Oke. Kalau kita pegang key-nya, private key-nya loh. Nah, kalau kita dapat kayak traffic tadi tuh, itu kan key-nya dipegang server. Betul. Dan kita nggak punya. Nggak punya key-nya, jadi nggak bisa decrypt ya. Jadi pas udah baca 443, ya udah buta. Ibaratnya. Oke. Nggak bisa baca lagi, nggak bisa kita analisis. Tapi ada teknik yang namanya, nanti teman-teman boleh googling, GA3 fingerprint hash. Apa tuh? Itu ngeluarin fingerprint dari SSL yang malicious. Sebenarnya nggak malicious ya. Jadi GA3 ini adalah sebuah teknik buat ngeluarin fingerprint sebuah SSL connection. Ya. Itu ngambilnya dari mana aja? Dari client communication, Cypher versionnya, SSL versionnya, Cypher versionnya, bukan brand Cypher, tenang. Iya. Cypher versionnya. Terus si elliptic curve type-nya ya kalau nggak salah. Elliptic curve itu ACC programming ya, algoritma lah ya. Punyanya kriptografi lah itu. Itu digabungin kalau nggak salah ada 4. Jumlah ini by order di MD5. Nah itu jadi fingerprint. Nah kalau beberapa malware ya, yang komunikasinya encrypted, kayak misalnya Cobalt Strike, ya mungkin beberapa situ yang encrypted paket dan dia pakai SSL, tinggal capture itunya. Nah, tiap malware ini dia punya fingerprint yang khusus jadinya. Nah, itu yang diekstrak. Nah, itu disebut GA3 hash. Nah, GA3 hash ini ada database-nya. Jadi, ada yang disebut dengan SSL blacklist. Nah, GA3 ini dikumpulin, yang malicious itu yang mana, Di blacklist. kalau itu ada di network, berarti lu ada malware gitu. Oke. Nah, itu teknik buat nganalisis apakah ada malware atau enggak di network, di encrypted network. Gitu. Izin tanya Bang, kalau untuk end user, agar visibility-nya terlihat semua, ada tools tertentu kah dari network hingga activity? Ada. Yaitu tadi NIDS atau Network Intrusion Detection System itu ngeceknya di network di infra, sama EDR. EDR itu yang di sisi endpoint atau di sisi komputer. EDR tuh kalau pernah teman-teman tahu mungkin Wazuh ya. Kalau pernah dengar. Sebenarnya nyebutnya tuh Wazah. Gue juga waktu itu meeting sama orang. Baru tahu Bang. Iya Wazah ngomong. Wazah. Waktu itu meeting sama orang sananya. Orang si yang Wazahnya. Terus kita dikoreksi gitu, bukan Wazuh katanya. Terus ada link video belajar Wireshark banyak di internet. Ini tuh apa? Keywordnya adalah paket analisis Wireshark gitu. Ya gue waktu itu pernah ketemu yang bagus juga. Sebenarnya ada banyak banget tentang yang ngebahas tentang Wireshark. Iya. Sama mungkin ya tadi lu harus jangan ngedengerin video doang. Mau nggak mau harus praktek lah. Ya itu harus hands-on yang tadi gue bilang ya. Jadi kalau nggak hands-on tuh percuma. Ya susah juga buat mendalaminya. Oke, ada lagi? Link download analisis PCAP dari sini kah? Malware traffic analysis. Iya, dari malware traffic analysis bisa. Kalau yang untuk dari Mabar ini gue kasih nih. Oke, itu tadi ada PDF-nya juga yang mind map tadi tuh. Yang mind map yang tadi kita bahas. Pasti habis itu nggak pada bisa buka. Karena di password. Oke, passwordnya hacktrace.id. Enggak, sebenarnya biar mereka tanya aja sih passwordnya apaan gitu. Kalau ada yang udah nanya password berarti ngebuka ya. Iya. GA3, GA3 hash. Nanya Lord udah punya cewek belum gitu ya? Udah. Oh ya udah langsung dijawab.
Langsung dijawab. Ngomong apa tentang voice, tentang mungkin struggle-nya dia kenapa, Cerita. ya cerita, atau mungkin dia pas kena insiden nggak bisa analisis atau gimana. Bisa. Kalau gue penasaran, lu waktu analisis kayak gitu yang paling lama tuh berapa hari yang pernah lu lakuin? Jam lah hitungannya. Itu jam. Iya, 6 sampai 8 jam mah pernah. Buat analisis berapa Apa? Berapa giga? Piket. paling gede? Hmm. Paling gede tuh waktu itu 4 giga pernah, 6 Anjir. giga, 7 pernah. Padahal Nah, berapa ratus MB aja udah segitu Iya. banyak. dan itu ada tekniknya juga. Jadi lu bisa split pick-up-nya, jadi biar nggak terlalu banyak. Nah, gua tadi Oke. gua ada cara cepatnya lagi sebenarnya. Cuman itu Ya nanti buat next-nya aja ya. Nah, itu ada nanya tuh, ada tools ada cepat. Jadi selain Wireshark, ada tools namanya ini, Network Miner. Nah, itu juga tuh cara cepat juga. Oh, sama Cuman- dia dianalisis sendiri gitu. Berarti. Kalau network miner lebih network forensik, jadi dia langsung pilihin mana yang kira-kira perlu buat kita analis. Jadi udah dikurasi lah ibaratnya paketnya, udah diurutin gitu, rapi. Oh, Cuman kenapa gua nge-share ya ini kan juga namanya PCAP 102. Berarti kan kita ngebahas PCAP-nya. yap. Ya ngebahas PCAP ya paling enak analisnya pakai Wireshark gitu. Ya. Kalau pakai network miner cara cepat gitu. Udah nggak belajar lagi. Nggak belajar lagi, mendingan pakai si network miner aja. Ya, gitu tapi kan. at least teman-teman juga udah paham lah ya. Maksudnya dasar gimana cara nganalisis si network itu. Iya, terus kan dengan ikut ini ya tahu gitu. Oh, nganalisis tuh kalau pakai Wireshark tuh gitu ya, ada cara triknya gitu. Ada lagi sebenarnya. Jadi gue combine tuh banyak. Jadi kalau udah giga-giga gitu, gue pasti pertama pakai IDS. Jadi gue snort, gue install. Ya, biasanya tool perang lah ibaratnya ya. Tool analis gue pasti ada snort, ada Zik. Ya, itu nanti mungkin beberapa mabar berikutnya lah ya. Yang Ya, bisa yang buat- ini. Jadi gue biasanya pakai itu. Terus buat ngelihat cepat aja. Karena di snort kan IDS. Dan Snort itu kan bisa standalone, bisa di server gitu, inline di network, atau bisa pasif sniffing lah jatuhnya. Ya. Nah, kalau dia standalone berarti kita langsung lawan aja ke pick-up-nya kan. Jadi Snort langsung against pick-up-nya gitu. Nah, Snort-nya itu bisa langsung ngasilin nih traffic itu ada yang anomali nggak sih gitu. Oh. Jadi bisa langsung tahu gitu dari situ. Nah, dari situ kan ada timeline-nya tuh. Betul. Nah, gue tinggal buka Wireshark, gue langsung ke timeline itu. Nah, cepet kan? Oh, dari situ. Tapi Iya. untuk timeline-nya juga ya pasti sama aja lah. Iya, kan formatnya sama. Iya. Oke, ada lagi. Cara cepat bersihin header atau data yang tidak diinginkan kalau copy data dari raw byte. Oh, tadi yang lu itu, Bang. Oh iya. Yang apa? Si HTTP. Dulu gue salah satu. Jadi gue jadi itu kan sebenarnya header itu kan raw itu kan formatnya hex ya sebenarnya. Iya. Ya tinggal convert ke hex. Jadi gue copy raw-nya yang bawah kan tadi ada header, ada yang datanya. Datanya gue copy, gue convert ke hex. Udah jadi. Jadi raw. Nah, itu cara dulu. Kalau cara sekarang ya tanya ChatGPT aja. Nah, itu. Kirim convert to raw gitu. Iya. Udah langsung di. Udah langsung di itu Iya, apa dia? langsung jadi. Canggihnya zaman sekarang. Dari situ bahkan langsung taruh ke si Cyberchat. Atau bisa juga tanya langsung ChatGPT. Tanya langsung ChatGPT bisa, ini file apa gitu. Iya. Data harus kasih tahu dia. Next, capture network dengan Wireshark apakah bagusnya langsung ke core sheet pada topologi network? Jelas. Justru kita kalau mau sniffing ya, capture network, pasti harus di switch. Ya, core switch itu salah satu switch yang core, apa ya, main, utama. Jadi, ini core switch utama, terus di bawahnya tuh ada switch lainnya. switch kecil. Nah, biasanya core switch ini adalah manageable switch. Manageable switch itu artinya yang di bawahnya kan. satu manajemen di bawahnya, yang kedua dia bisa manage kita bisa manage si switch itu. Per port bisa kita atur. Cuman boleh dari mana itu bisa diatur per port nih. Nah, ada yang istilahnya ada trunk, ada istilah trunk sama spanning tree. Nah, itu nanti mungkin googling aja. Nah, kita perlu dapetin seluruh traffic yang lewat situ. Dan kita bisa kalau punya manageable switch ya,
kita bisa bikin satu port ini, misalnya ada 24 port ya, berarti ada 23 port, sisanya itu di mirror ke satu port, itu bisa. Nah itu ya yang IDS itu atau si packet capture itu harus dicolok di yang situ supaya kita bisa dapetin semua. Karena semua dari switch ini. Iya, karena si switch itu kan cara kerjanya by MAC address dia bisa pointing mana MAC address mana, mau connect kemana by MAC address gitu. Kalau hub dia listening semua, makanya beda perlakuan kita capture paket dari hub sama dari switch. Gitu. Switch-nya harus yang manageable. Gitu. Thanks Mas, perusahaannya punya lebih dari 20 VLAN. Nah, itu bisa di manage supaya bermuara ke satu port yang nanti capture semuanya gitu. Karena ya bisa memungkinkan kalau manageable switch gitu. Lu jarang main network? Hampir nggak pernah ya? Iya. Gue mainnya dari sisi application ya? Ya itu perlu sih. Someday kepake sih. Karena ya kalau berinternet sendiri kan memang lewatnya network juga kan. Dan analisis network itu sama kayak nganalisis web application, ngedebug aplikasi gitu. Mirip lah. Bedanya nih ininya aja, objeknya aja yang beda. Ya beda sih. Yang mirip itu web application sama application desktop misalnya. Ya itu agak mirip-mirip Pak. Kalau web application kan nginterceptnya pakai Burp Suite, proxy gitu ya. Kalau di mobile kan pakai Frida gitu ya. Pakai Ghidra gitu-gitu. Ya, nah kalau di application desktop dia pakai Ghidra buat disassemble atau reverse engineering atau IDA Pro buat ngedebugnya misalkan atau pakai X64 debugger gitu. Nah dia debugger itu ya interceptornya, nanti bisa di breakpoint kan kayak di pause gitu kalau di intercept gitu kalau di Burp Suite. Kira-kira kayaknya bakal seru juga Bang kalau misal kita mau bahas cara kerja malware gitu. Kayaknya itu bisa. Gue dengar tuh unik-unik kan cara kerjanya. Bisa. Dan gue nggak tahu sih orang-orang kayak hacker tuh gila, dia punya mindset yang nggak sampai gue aja nggak kepikiran. Ternyata kok bisa gitu sampai kayak gitu. Di Indo itu ada reverse engineer terkenal namanya Yohanes. Om Yohanes ya. Om Yohanes Nugroho. Dia di luar negeri. Di Thailand ya. Kemarin dia kan jalan apa? Yang itu. Datang jadi tamu kemarin di CIS ID tuh. Ada yang nonton. Ya. Nah itu gue juga nggak sempat ketiduran, jadi gue nggak nonton. Tapi ada rekamannya, jadi gue nonton lagi. Nah itu satu Yohanes Nugroho, Om Yohanes. Yang kedua Fako. Nah, ini jarang ada yang tahu. Gue kurang tahu. Fako ini Faman Kosim, dia juga reverse engineer Indonesia. Nah kalau nggak salah tuh, gue tahu OSCP. Maksudnya tahu kenapa kok perlu OSCP dan lain-lain itu dari tulisannya Om Yohanes. Dia punya website soalnya. Dia punya website dan kayaknya yang pertama kali gue baca itu punya website ini dia. Compact Byte nama websitenya. Ya itu salah satu yang rajin nulis lah ya. Dan tulisannya bagus lah. Gue baru nulis bentar udah stop. Terus series gue nggak sempet dilanjutin. Iya. Website lu masih aktif Mas? Aktif, cuman ya gitu, nggak lanjut. Link apa tuh? Link apa nih? Link kan banyak ya. Link google.com, https://www.example.com, link. Oke, nih nunggu satu orang nih, nanggung. blog.compactbyte, gue udah tahu sih maksudnya. Cuman ini aja. Yang itu ya, blognya Om Yohanes ya. Oke, makasih. Dan happy hacking juga semuanya.